Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sylvia Rahma dari Prodi Kecerdasan Sosial 2017. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan buku yang dikarang oleh Suhaidi Fahrudin yang berjudul tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba menjelaskan apa itu kebijakan. Kebijakan adalah suatu tujuan atau bertujuan untuk menentukan arah atau jalannya suatu pembangunan hingga memerlukan suatu sistem yang terpadu dan komprehensif dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis kebijakan juga merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode-metode untuk menghasilkan informasi-informasi yang relevan yang dipakai dalam menetapkan atau memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini diharapkan nantinya bisa bermanfaat bagi pemerintah untuk melakukan atau menyusun suatu kebijakan, alat bantu untuk mengurangi konflik lintas sektor maupun lintas wilayah, dan bagi peneliti dan mahasiswa juga sebagai tinjauan atau mengkaji kebijakan baik dalam tatanan naskah akademik maupun naskah pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan merupakan proses analisis yang serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut, proses pembuatan kebijakannya, serangkaian tahapannya saling bergantungan satu sama lain. Nah, adapun urutan penyusunannya diantaranya adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan implementasi kebijakannya itu tadi sendiri, yaitu penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dalam kebijakan pada satu, beberapa, atau keseluruhan. Nah, tergantung pada kebijakan, bergantung pada masalah yang sedang dihadapi atau yang sedang dibantu. Pun tahapan dalam pembuatan kebijakan menurut model linear, diantaranya mengenali dan merumuskan isu-isu permasalahan apa yang sedang dihadapi. Kedua, merumuskan segenap alternatif tindakan yang akan dilakukan atau mengatasi masalah gap. Nah, yang ketiga adalah memberi bobot terhadap segenap tindakan, memberikan bobot alternatif tindakan ini dengan mengenali risiko atau hambatan yang akan timbulnya nanti. Keempat, memilih tindakan mana yang paling terbaik yang bisa digunakan. Kelima adalah pelaksanaan kebijakan. Nah, yang keenam adalah evaluasi kebijakan. Jika dalam pelaksanaan kebijakan nantinya ada kesalahan atau kurang tepatnya suatu kebijakan, maka akan dilakukannya evaluasi sehingga bisa dicari bersama-sama solusinya. Selanjutnya adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode atau pendekatan kuantitatif tidak begitu banyak menimbulkan perdebatan seperti dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif juga dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dibandingkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait di dalam suatu kegiatan objek penelitian. Perbedaan di antara metode kuantitatif dan kualitatif adalah kalau kualitatif, pelaksanaan atau pencarian data-data biasanya tidak dilakukan secara random tetapi dengan tujuan tertentu dan terperinci. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode research yang untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Ini adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat di dalam suatu kegiatan pengumpulan data, kegiatan perencanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses partisipatif atau metode partisipatif ini digunakan atau ditekankan di dalam suatu kegiatannya yang ditekankan adalah sharing of knowledge, sharing atau berbagi informasi pengetahuan antara masyarakat dengan peneliti untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data hasil apa sih keinginan atau isu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Masyarakat berpartisipasi penuh, masyarakat berpartisipasi aktif, memberikan data-data kepada peneliti sehingga peneliti dapat membantu masyarakat secara tepat. Hasil dari analisis tersebut, hasil yang didapatkan pada saat sharing, langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan partisipatif ini akan terlihat pada suatu perubahan sosial.
Selanjutnya adalah analisis stakeholder. Analisis stakeholder adalah orang atau organisasi siapapun yang ikut terasa atau mendapatkan dampak dari suatu perencanaan ini, mereka adalah stakeholdernya. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah diantaranya memberikan kesempatan untuk semua pihak memberikan asumsi argumentasi mereka, memahami kondisi dan dinamika masyarakat, memberikan data-data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta menyediakan data-data dasar bagi kepentingan, evaluasi, dan monitoring perencanaan partisipatif. Metode selanjutnya adalah partisipatif rural appraisal atau PRA. PRA digunakan untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memilih atau saling berbagi informasi, orang lain hanyalah sebagai fasilitator. Metode selanjutnya juga adalah fokus di group discussion adalah FGD, merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya terhadap sikap mereka terhadap produk-produk yang akan diteliti. Sedangkan metode analisis prospektif AP adalah suatu cara pendekatan untuk menganalisis berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi-situasi yang saat ini dirasakan. Selanjutnya penjelasan tentang implikasi. Implikasi adalah berbagai konsep pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan dan juga memiliki kelemahan dalam penetapannya. Namun demikian, untuk dapat berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisirkan. Diminimalisirkan dengan mengkombinasikan kelemahan analisis tersebut dengan keuntungan atau dengan kekuatan dari metode tersebut, seperti misalnya kombinasi antara analisis SWOT dengan AHP menjadi AWOT. Dalam mengurangi kelemahan AHP dan SWOT, kombinasi antara AP dan REVIS akan mengurangi subjektivitas yang sebagainya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan metode kuantitatif digunakan dalam analisis kebijakan dikarenakan metode pendekatan kuantitatif ini lebih menekankan data-data yang bersifat real atau data-data yang numerik, tidak memperdebatkan perbedaan subjektivitas yang bersifat bias. Pendekatan kuantitatif biasanya tidak banyak menimbulkan perbedaan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih mudah terukur, melibatkan penggunaan yang seperti data-data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas yang bersifat bias. Sedangkan kalau kualitatif itu kan penelitian atau pendekatan ini hanya menekankan pada pendapat si peneliti saja. Kalau yang kuantitatif menurut saya itu mencari atau mengumpulkan data-data yang pasti, yang terbanyak, yang bersifat numerik, tidak subjektivitas yang bersifat bias. Dia itu lebih tepat atau lebih real. Untuk membuat suatu kebijakan atau analisis kebijakan yang bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan, harus adanya partisipasi dari masyarakat yang ikut serta atau terlibat dalam proses perencanaan suatu kebijakan, karena suatu kebijakan baik kebijakan publik atau kebijakan apapun sebenarnya dilakukan untuk mengurangi persoalan atau memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Masalah itu biasanya dirasakan oleh masyarakat. Siapapun yang merasakan permasalahan, baik itu klien seperti masyarakat, harus diikutsertakan atau berpartisipasi, karena kita tidak tahu jalan keluar atau perencanaan kebijakan jika kita tidak mengetahui isu permasalahan apa yang sedang dihadapi. Isu permasalahan yang dihadapi dan apa jalan keluar atau solusi yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diikutsertakan atau berpartisipasi memberikan data-data yang relevan, informasi yang relevan, agar nantinya suatu kebijakan, baik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tepat sasaran, dan tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai korban dari suatu kebijakan. Karena biasanya atau ada beberapa kebijakan yang kurang tepat karena tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan suatu kebijakan. Mungkin menurut saya atau penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.